dokter itu adalah orang yang paling dekat dengan orang yang membutuhkan bantuan. Jadi dokter bisa aja jadi satu cita-cita yang besar, tetapi pilihannya jadi banyak, bukan sekedar jadi klinisi. Tirtono Rustiano MM. Nah, Tirtono Rustiano ini lahir di Pandeglang tanggal 25 Maret 1965. Beliau sendiri menempuh pendidikan di S1 Kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung dan S2 Magister Manajemen Internasional di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia, Jakarta Selatan. Nah, lalu untuk riwayat pekerjaan, ini banyak sekali. Ada anggota redaksi, pengajar, wartawan, dokter umum, tenaga dokter aspiran, lalu dewan penyunting, dosen tamu, lalu direktur perencanaan, pengembangan dan teknologi informasi, direktur perencanaan pengembangan dan manajemen resiko, dan konsultan manajemen kesehatan. Lalu Dr. Tono juga memiliki banyak sekali pengalaman kerja di bidang jaminan sosial, khususnya di PT Askes, tapi dengan berbagai macam bidang dan di berbagai cabang. Yang terakhir ada riwayat berorganisasi, dan yang pertama itu adalah ketua regu dan ketua ambalan dari Pradana, terus ada ketua bidang pendidikan dan pelatihan, menjadi pembina, sekretaris kedua, ketua umum Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPMFK 4, wakil ketua dan ketua bidang pendidikan kaderisasi sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, juga ketua dari Dewan Keluarga Masjid atau DKM dari Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, saya Tono Rustiano, saya dokter umum, terus kemudian S2-nya Magister Manajemen, S3-nya nggak selesai. Baik dok, ini kan tadi kita jadinya udah kenal dokter Tono nih dari profil singkatnya. Nah, boleh dok ceritakan ringkasan tentang perjalanan karir dokter sampai bisa jadi orang yang luar biasa banget sekarang ini? Nah, oke, saya mau cerita ya, tapi saya bukan orang luar biasa, cuma tidak biasa saja, tapi memang tidak biasa dengan teman-teman kedokteran jalurnya. Jadi orang-orang mengejar di klinis, saya tiba-tiba saya nggak maulah jadi klinisi. Malah saya cita-citanya waktu itu saya tulis itu saya pengen jadi guru, saya pengen jadi dokter, dan saya pengen jadi wartawan. Nah, tiga-tiganya sudah saya jalani itu. Saya jadi dokter, udah di puskesmas jadi dokter, betul-betul jadi dokter lah, ngurusin pasien segala macam. Tapi juga sebelum itu saya sudah jadi guru tuh. Lalu jadi dosen juga. Lalu di mahasiswa saya jadi wartawan betulan tuh. Nyari duit untuk bayar kuliah itu dari wartawan. Saya ternyata lebih banyak di luar rumah dan sekolah dari kecil. Saya lebih banyak ekstrakurikulernya. Jadi kegiatan di luar rumah itu jadi kebiasaan saya dari kecil. Saya sekolah di Pandeglang, di kampung. Kemudian sampai SMP. SMA itu saya disuruh oleh kakak saya, udah kamu ke Bandung aja deh. Ke Bandung karena nilai saya cukup bagus. Sehingga saya sekolah di SMA 2 tuh. SMA 2 Jalan Cihampelas. Lalu kebetulan keterima tuh di kedokteran, alhamdulillah. Jadi saya masuk kedokteran, saya masuk semester 1, ini polanya berbeda ya, harus belajar terus di kedokteran, sehingga ya terus terang IPK saya itu memang pas-pasan saya sebutkan. Saya pernah IP itu 1,76, 1,77, yang lainnya 2, sekian lah. 2, alhamdulillah lah, C terus gitu. Saya kuliah itu kalau praktikum, saya masih ingat tuh, Profesor Ida Ningrum Sahid, praktikum patologi klinik. Saya ditanya praktikum apa itu, dan saya nggak tahu karena saya sebutkan tadi saya jadi wartawan betulan tuh semester itu. Pulangnya jam 2 pagi gitu kan. Yang jarang orang melakukan itu. Saya nggak tahu apa mata kuliahnya, apa praktikumnya hari ini, dan ketika ditanya ngapain, nggak tahu juga karena saya nggak pernah baca sama sekali. Jadi aktivitas saya memang tadi nggak bagus sih contoh sebagai mahasiswa kedokteran ya. Tapi waktu saya jadi wartawan, terus terang saja, saya itu tiap hari ketemu tokoh.
Saya mau wawancara tokoh, ada yang di Bandung, ulama, pejabat, ilmuwan, dan sebagainya. Dan itu menjadi kekayaan buat saya. Itu jadi wartawan, saya ketemu banyak orang, saya juga ditawari banyak pekerjaan. Misalnya jadi penyiar radio dulu namanya Continental, sekarang Kilight kalau nggak salah di Bandung itu. Saya lulus tahun 91 tuh, Dek. Saya masih ingat 16 Oktober tuh yudisiumnya. Dan saya dicitakin orang karena saya lulus, karena teman saya tuh nggak lulus, yang dia lebih pintar sama saya, yang dia waktu koasnya tahu saya blow on banget gitu loh, atau kuliahnya, tapi pas saya ternyata lulus semua, saya dicitakin tuh sama ada Dokter Indra, karena saya lulus semua. Sesudah saya lulus kuliah, saya sudah punya banyak sekali rencana. Tetapi sebelum PTT, saya ingin naik haji dulu. Makanya saya jadi tenaga aspiran, tuh daftar ke Depag. Karena kenapa bisa melakukan itu? Karena ada senior-senior yang sudah melakukan itu di Ashifa. Begitu juga ada senior-senior kita yang dari aktivis HMI misalnya yang daftar di situ, saya ikut daftar. Nah, sesudah haji itu saya kan saya sebenarnya daftarnya pengennya kan kita nggak pengen jauh-jauh lah. Saya milihnya Jawa Barat, paling jauh Lampung deh kan kira-kira gitu untuk PTT-nya. Tahu nggak, ketika pulang haji, saya dapat SK-nya langsung di Kalimantan Tengah. Bayangkan Kalimantan Tengah, ketika saya lihat peta, halah ini di tengah-tengah hutan gitu kan. Puskesmas Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Selatan. Sekarang kabupaten udah pecah menjadi Kabupaten Barito Timur. Di Kalimantan rata-rata, termasuk di puskesmas saya, kemarin saya ketemu sama dokternya, 2 dokter sebelum saya itu pada dasarnya kabur sebelum habis masa PTT-nya karena mau dibunuh. Mau dibunuh sama sama apakah sama penduduk atau sama karyawan, dan saya mengalami itu. Saya juga stres menghadapi itu. Saya sampai tiap malam itu 3 bulan terakhir, Dek, itu disuntik karena saya asma. Dan saya stres. Stres karena ancaman pembunuhan tadi. Stres bagaimana saya melindungi anak dan istri saya di tengah yang saya nggak punya saudara sama sekali. Tapi saya bertekad, saya harus selesai dan lulus dari sini. Lalu sebenarnya dari puskesmas itu kita harus bisa membayangkan, terus saya mau jadi apa kira-kira. Saya memang daftar tuh sampai 20 tempat, Dek. Daftar ke Bio Farma, daftar ke Jurnal Medika, daftar ke rumah sakit swasta. 20 tuh saya kirimkan sebelum selesai. Jadi nyari kerja lah kira-kira, karena saya nggak tahu kira-kira mau kerja di mana ya kan kira-kira gitu. Maka salah satu yang diterima adalah di PT Askes. Saya pertama kali jadi auditor, lalu ngurusin ISO itu sistem manajemen, dan saya sangat menyukai itu. Lalu kemudian saya langsung naik jadi kepala cabang, kecil, cabang besar, naik lagi ke kantor pusat. Jadi hampir setahun sekali, 2 tahun sekali itu saya naik terus. Dan saya dalam pelatihan selalu mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya. Tahun 2013 itu, setelah saya 17 tahun bekerja di PT Askes, saya jadi direktur PT Askes. Nah, karena waktu itu ada perubahan dari Askes harus ke BPJS, maka otomatis saya menjadi direktur BPJS juga. Periodenya memang hanya 2 tahun di awal itu, sesuai dengan undang-undang. Bayangkan saya umur 48 tahun itu jadi direktur. Jadi udah pangkat tertinggi tuh. Nah, karena periode jadi direktur hanya 3 tahun waktu itu, karena pembatasan tuh, bayangkan saya masuk pada umur 51 yang masih gagah-gagahnya, Dek. Masih top-topnya gitu. Tiba-tiba nggak punya pekerjaan sama sekali. Bayangkan. Itu juga masalah tersendiri gitu. Waduh, saya ditanya keluar sama tetangga, kok Bapak di rumah? Katanya. Kok cepat pensiunnya? Itu apa? Ini sendiri ya, masalah sendiri. Bayangan itu. Tiap hari di rumah ngapain ya kan kira-kira. Tetapi terus terang itu tidak berlangsung lama. Karena kenapa? Karena tadi kita punya network yang dibangun. Nah, ternyata kemudian saya diminta untuk jadi konsultan tuh. Pertama oleh UGM,
jadi konsultan, manajemen yang mengawas, yang ada proyek yang mereview tentang bidang yang saya kerjakan dulu. Jadi itu pentingnya network itu. Lalu ternyata Salman mau bangun rumah sakit, saya diajak bangun rumah sakit. Nah yang terakhir, ada teman-teman yang kemudian meminta, kamu mestinya masuk ke DJSN, karena membutuhkan orang yang pernah punya pengalaman di situ. Maka saya daftar di situ. Sambil nanya juga, ada manfaatnya nggak sih kalau saya di DJSN? Oh ternyata dibutuhkan, karena saya tahu persis di BPJS itu seperti apa. Dan sekarang saya di DJSN, jadi saya ngawasin hampir dua lembaga besar di negara ini. Tapi saya ngakunya memang secara pribadi saya pensiunan, nyambi di DJSN, nyambi ngerjain rumah sakit, nyambi di ngerjain konsultan dan sebagainya. Tapi menurut saya lebih enjoy pada posisi sekarang. Aktivitas saya memang tadi saya create, saya buat, saya ini. Dan kalaupun kemudian jadi di posisi nasional, jadi direktur misalnya, atau di posisi DJSN sekarang, itu sebenarnya semua orang bisa melakukan. Saya kira itu ya cerita ringkasan perjalanan karir. Ya udah. Baik, terima kasih Dok. Wah, panjang banget ya Dok. Ternyata dari ringkasan perjalanan karir Dr. Tono. Mungkin mulai dari tadi dokter cerita tentang hobi menulis dari kecil, terus pengalaman di bidang kedokteran, wartawan, dan bidang manajemen. Nah, mungkin itu aja dari ringkasan perjalanan karir. Mungkin selanjutnya boleh di next. Nah, mungkin untuk yang sesi kali ini mungkin dokumentasi dari perjalanan. Mungkin boleh cerita singkat, ya, Dok. ini foto-foto di puskesmas ini. Nanti ini ada orang Unpad itu ada 3 orang nih. Saya, lalu yang pegang ikan tuh ya, yang pegang gitu Dokter Fatah. Dia dokter sekarang di Abdul Muluk. Lalu ini ada dokter ini yang jadi dosenmu tuh, yang baju merah ya. Itu Dokter Gatot, sekarang di OB, di kebidanan. Saya kebetulan di wilayah darat ya, di daerah pegunungan. Tapi teman-teman saya tugasnya di pinggir-pinggir sungai. Jadi di alur semua sungai itu. Jadi kita mainnya di sungai juga gitu loh. Lanjut. Ini kalau ini zaman SMA 2 nih, foto besar. Tapi yang di sebelah ini yang makan-makan ini, nah saya itu tadi rajin mengunjungi teman-teman yang punya hajatan tuh. Jadi ini adalah sahabat-sahabat saya. Ini nih yang sebelah saya nih yang di atas ya, yang di atas tuh itu Dokter Budiman tuh. Sekarang Maijen, Kepala Pusat Kesehatan TNI itu. Satu lagi Dokter Zulfikar tuh. Yang di atas tuh itu sekarang Kepala Prodi Anak. Ini di bawah saya teman-teman koas tuh, Dokter Hiban dan sebagainya. Jadi saya juga masih kurus kering begini tuh. Tapi lihat isi nasinya tuh banyak banget gitu tuh. Jadi penting tadi bersahabat tuh dari dulu. Dan saya sampai sekarang bersahabat sama mereka dengan baik. Lanjut. Nah ini saya waktu mahasiswa nih. Saya semester 1-2 itu masih rada mending. Saya pernah ikutan lomba antar fakultas, cerdas cermat tuh. Dapat juga. Jadi saya sebenarnya ada bakat-bakat pinternya barangkali ya. Ini nih, saya jadi wartawan betulan tuh. Saya punya kartu wartawan. Lanjut. Nah ini sesudah saya jadi direktur tuh. Nah, ini saya jadi pembicara di beberapa tempat ya maksudnya. Kemudian berhubungan sama wartawan, ini habis menghadap presiden waktu itu, tahun 2014 barangkali menghadap presiden kegiatannya. Saya kira itu ya. Nah, iya Dok. Tadi kan kita udah dengar ringkasan perjalanan hidup, sama tadi juga ada foto-fotonya juga. Kalau boleh tahu, ini motivasi dokter buat hidup tuh apa ya Dok? Sebenarnya yang waktu itu saya anggap duka justru menjadi modal. Catatan saya yang motivasi ke teman-teman itu, pertama begini, kebiasaanmu itu akan membentuk kamu siapa di masa depan. Oleh karena itu, buatkanlah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Apapun, misalnya membaca, menulis, menyapa orang, gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan baik itulah yang akan membentuk kamu itu jadi apa nanti. Nah, kebiasaan saya berorganisasi membentuk saya jadi manajer, jadi direktur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin adik-adik itu memegang
Setidaknya 4 prinsip itu. 1, integritas. Dokter itu nggak ada yang tahu pekerjaan kita kecuali kita. Kasarnya begitu ya. Nah, jadi seorang dokter sebenarnya integritasnya harus kuat. Seperti itu. Lebih luas lagi dalam menghadapi kehidupan kalau menurut saya. Yang kedua, harus punya passion, harus punya gairah, harus punya semangat, harus punya impian. Nah, yang ketiga, tadi harus profesional. Semua itu harus dilakukan berdasarkan ilmu yang benar. Apapun ada ilmunya. Kamu jadi dokter ada ilmunya. Mau jadi manajer, mau jadi apa ada ilmunya. Yang keempat, titip saya ke siapapun, karena kita itu berhadapan dengan manusia, harus berakhlak baik, harus santun, harus menghargai orang. Yang membuat saya semangat sekali dalam menjalani kehidupan ini, menurut saya, baktikan dirimu itu pada orang tua, Dek. Karena itulah jalan yang paling terbuka, yang doanya makbul. Bersikaplah sangat baik, hormat, berbakti sama ibu bapakmu. Doakan mereka. Karena itu akan membentangkan jalan masa depanmu, Dek. Saya jadi begini istilahnya didoakan sama ibu saya. Yang terakhir adalah tadi membangun network karena nanti akan menentukan masa depanmu. Oke, itu ya. Baik dok, terima kasih dok atas paparan motivasinya tadi dok. Selanjutnya boleh dilanjutkan untuk sesi pertanyaan lainnya. Mungkin dari teman-teman sendiri mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Dr. Tono. Oke, kesehatan mental ya. Untuk menghadapi kesehatan mental menurut saya, adik-adik satu harus tahu tuh kondisi mental kita seperti apa. Pasti ada pemeriksaan kejiwaannya yang itu. Kalau bisa diperiksa. Yang kedua, kita punya kompensasi yang kita mengembalikan. Dan itu adalah teman. Kita punya banyak sahabat. Cari itu mana orang-orang yang bisa memberi semangat kita. Kita harus punya daftar orang-orang yang sanggup memberikan kita semangat makin tinggi. Oke, segitu ya, Tiara ya. Iya dok, terima kasih. Oke, yang pertama menurut saya, kamu harus bisa mengelola diri sendiri. Kamu akan menghadapi masalahmu sendiri. Pertama, masalah akademik. Kamu butuh tuh nanya sama senior-senior. Nah, kamu tanya tuh tingkat kesulitannya apa, supaya kamu tidak punya hambatan ketika masuk pada akademik. Yang kedua, yang menghadapi pergaulan ya. Karena akan ada banyak perbedaan latar belakang, kemudian sosioekonomi. Nah, kamu menghadapi itu juga harus terlatih menurut saya. Jangan terlalu murah meminta bantuan orang lain, gitu kan. Maksudnya murah itu jadi tergantung orang, menyalahkan orang, tapi harus kita selesaikan sendiri. Oke, itu ya, Kania ya. Baik, terima kasih banyak dok. Baik dok, terima kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya, mungkin dokter punya closing statement buat kita, mungkin biar kita lebih terinspirasi gitu dok. Baik, yang ingin saya sampaikan terakhir adalah niatkan profesimu jadi dokter itu adalah niatkan untuk membantu, memberi kehidupan orang lain lebih bagus gitu. Bukan dengan orientasi kamu pengen jadi orang yang hebat, terhormat, tapi kamu itu membantu orang. Adik-adik termasuk yang sangat beruntung bisa ditakdirkan menjadi mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu, pergunakanlah sebaik mungkin. Manfaatkan waktumu dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kamu bangun. Saya juga titip, bersahabatlah dengan baik dengan teman, saling membantu. Jangan menjegal, jangan apa gitu. Karena itu akan sekian puluh tahun yang lalu akan sangat membantu kehidupan. Saya kira itu pesan saya yang terakhir ya. Baik dok, karena udah di penghujung acara juga ya dok. Sebelum kita akhiri dok, mungkin untuk sesi dokumentasi dulu dok. 1, 2, 3. Sudah dok, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses semuanya ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Terima dok. kasih banyak, Dokter. Terima kasih dok. Sudah dok. Pamit ya. Yuk, malam.